Oke, kita mulai dengan melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jadi hari ini tanggal 24 April 2021, hari Sabtu, di PATVDH Taman Sari, Bogor. Kita melanjutkan kelas Abhidhamma Sanggaha, pertemuan yang ke-28. 18. Sorry ya. 18. Oke, seperti sebelumnya. Jadi, Sabacita Sadarana. Berapa? Apa itu? Phassa, Vedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, Manasikara. Oke. Jiwitindriya apa? Daya hidup. Oke. Terus, Manasikara apa? Perhatian ya. Terus Pakinaka. Ada berapa? Apa itu? Vitaka, Wicara, Adhimokha, Wiriya, Piti, Canda. Canda itu apa? Hasrat ya. Adhimokha, penentu. Canda. Oke. Terus aku salah. Total ada berapa? 14 ya. Terus ada yang disebut sebagai sabat, kusala, saba akusala, sadharana ya. Yang selalu berasosiasi dengan semua akusala. Ada berapa? 4. Siapa itu? Moha, ahirika, anotapa, udhaca ya. Udhaca apa? Kegelisahan. Moha apa? Kegelapan batin, delusi, kebodohan batin ya. Terus apa lagi grupnya? Lobha ya. Ada berapa? 3. Apa itu? Lobha, ditthi, mana ya. Mana itu apa? Membanding-bandingkan ya. Oke, terus grupnya berikut apa? Dosa. Dosa ada berapa? Apa itu? Dosa, isa, macarya, kukuca ya. Kukuca apa itu? Sesal ya. Macarya apa? Kikir. Oke. Terus sisanya apa? Sisanya dhina, midha, wicikica. Wicikica itu apa? Keraguan ya. Nah, kemarin keraguan yang salah jadi apa? Keraguan, misalnya keraguan ini meragukan apa kemarin? Meragukan Buddha, Dhamma, Sangha, Kama, latihan, kehidupan lampau, kehidupan mendatang, kehidupan lampau dan mendatang ya. Ada 8, ingat ya. 8. Nah, nanti sadha juga begitu ya. Ini wicikica. Nah, wicikica itu meragukan 8 hal. Buddha, Dhamma, Sangha, terus sikha ya, latihan, terus khanda di masa lampau ya, agregat di masa lampau, khanda di masa depan, agregat di masa depan ya,
lampau dan masa depan, ya. Agregat di masa lampau dan di masa depan. Terus paticca samuppada. Jadi total ada berapa? 8. Ya. Buddha, Dhamma, Sangha, Sikha, ya, Atita, Anagata, paticca samuppada. Nah, kalau kita meragukan ini besi bukan, ini stainless steel atau besi, ya, itu apa? Kemarin Micca Adimokkha, ya. Artinya apa? Penilaian yang salah, keputusan yang salah, itu aja ya. Nah, kadang juga arahat misalnya baca Pali masih bisa salah menginterpretasikan, bisa ya. Nah, itu jadinya apa? Micca Adimokkha saja ya. Bukan aku salah ya. Oke. Nah, hari ini, nah, yang ini, kemarin di paragraf 2 ya, kadang bagaimana? Jadi, di paragraf yang pertama ya, Eko pada nirodhaca. Eka lambana watuka cetoyuta dwipanyasa dhamma cetasika mata ya. Harusnya cetoyuta dwipanyasa dhamma. Cetoyuta dwipanyasa cetasika dhamma mata gitu ya. Nah, ini artinya apa? Eku pada ya, muncul bersamaan. Eka nirodha, lenyap bersamaan. Eka lambana, memiliki satu objek, ya, punya objek yang sama. Eka watuka, punya landasan yang sama. Ya. Jadi misalnya, caku winyana. Ya. Caku winyana, kesadaran mata. Nah, kesadaran mata yang mengikutinya ada 7 universal, ya, sabacita sadharana. Nah, jadi total ada 8 nama dhamma. Jadi di momen caku winyana itu eku pada. Caku winyana bersama dengan 7 cetasika lainnya, ya, 7 universal, itu muncul bersamaan. Ya. Terus lenyap juga bersamaan. Ya, pada saat muncul, lenyap juga bersamaan. Eka lambana, objeknya satu. Apa objeknya? Rupa ramana ya. Enggak cuma rupa ramana. Lebih spesifik lagi. Pacupanna rupa ramana ya. Present warna ya. Kenapa present warna? Karena caku winyana enggak bisa mengambil past warna ya. Warna yang sudah lewat. Warna yang sudah lewat siapa yang bisa ambil? Mano ya, mano winyana. Terus yang future juga nggak bisa ambil ya. Jadi dia cuma bisa ambil yang present warna ya, warna yang di masa sekarang. Nah, terus eka watuka arti berbasis sama ya. Nah, basisnya apa? Caku winyana. Caku dhatu, caku watu, caku dhatu, caku pasada. Ya, itu adalah sensitivitas mata. Nah, bersama dengan cetasika, 7 cetasika juga muncul berdasarkan, berlandaskan ya, caku watu. Berarti munculnya di mana? Di mata ya, untuk manusia, dewa ya, alam 5 agregat sebutnya ya, pancawo kara bumi. Nah, itu yaitu makhluk misalnya alam penderitaan, manusia, dewa ya. 6 alam dewa, semuanya punya 5 agregat. Ya, lengkap. Jadi semua caku winyana munculnya di caku pasada. Oke. Nah, ceto yuta dwipanyasa, dhamma cetasika, mata ya. Itu artinya ada 15 ya. Cetasika. 15. Dwipanyasa berapa? 2. Panyasa 50 ya. 52
cetasika dhamma, ya, fenomena cetasika, cetoyuta. Jadi berasosiasi dengan pikiran, ya, dengan ceto atau cita, ya, sama, mano sama. Nah, kadang dia bilang bagaimana, gitu ya. Nah, 52 itu maksudnya bagaimana? Apa gitu ya? Oke. Phasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwinti, indriya, manasikara. 7 ini ya, satime cetasika. 7 cetasika ini ya, sabacita sadharana nama ya, disebut sabacita sadharana ya. Berasosiasi dengan semua cita ya. Atau cocok dengan semua cita gitu ya. Witako, wicaro, adhimoko, wiryang piti cando, cati, ca ime cetasika, 6 cetasika ini ya, pakinaka nama ya, disebut pakinaka. Ewa mete terasa cetasika anya samanati weditaba. Nah, dengan demikian ya, ewa mete mereka ya, terasa ya, 13 cetasika. 13 cetasika. Mereka 13 cetasika itu ya, anya samanati weditaba. Seharusnya diketahui sebagai anya samana katanya ya. Anya samana ini apa ya terjemahannya ya? Hah? Secara umum ya, anya samana. General, samana. Oke. Nah, jadi mereka ini bisa berasosiasi dengan kusala, akusala, ya. Terus kirya juga bisa, ya. Jadi 13 ini bisa berasosiasi dengan siapa aja. Oleh sebab itu, anya samana, gitu ya. Nah, terus masuk akusala cetasika. Akusala cetasika, paragraf kelima ya. Moho, ahirikang, anotapang, udhacang, lobho, dithi, mano, sampai wicikicca ya, ceti, cudasime cetasika, akusala nama ya, cudasime, cudasa ime ya, cudasa artinya 14, ime cetasika, cetasika 14 cetasika ini ya, akusala nama disebut akusala ya, akusala cetasika ya. Nah, hari ini masuk ke bawah, sobhana cetasika ya. Sobhana artinya indah ya, suwana jadi sobhana ya. Suwana bumi ya. Jadi warna penampilan atau warna, bagus ya. Sobhana jadinya penampilannya indah atau cantik ya. Cetasika, cetasika yang indah katanya ya. Kenapa indah? Kenapa enggak aja sebut kusala cetasika? Karena nanti nggak cuma kusala, kirya juga bisa ya. Nah, tapi semua cetasika ini ya, karena indah ya, maksudnya pada saat muncul ya, dia itu blameless ya. Apa blameless? Tidak tercela ya. Nah, itu oleh sebabnya kadang disebut cantik atau indah gitu ya. Hasilnya pun indah gitu ya, pada saat muncul pun indah. Nah, ini ya, sadha, sati, hiri ya, sampai cituju kata. Ceti, ekuna wisati me cetasika, sobhana, sadharana nama ya. Ekuna wisati, apa arti? 19, tahu dari mana? 1. Jadi 21. Enggak ya, dari kata ekuna, eka una ya, eka una wisati. Wisati 20, eka 1, una kurang ya. 20 kurang 1 ya. Nah, ini cara penulisan Pali ya. 19 itu 20 kurang 1 katanya. Nah, ini 20 kurang 1 ini disebut apa? Sobhana sadharana. Arti dia sesuai dengan
semua sobhana, ya. Semua sobhana. Nah ini ya, satu grup ini ya, berapa? 19. 19 ini tidak terpisahkan. Ya, di setiap kusala cita 19-19-nya selalu ada. Nah, jadi minimal ya kusala cita itu ada 19 ini. Kiriya kenapa? Ya, semua 19 ini selalu ikut di kusala maupun kiriya ya. Minimal ya. Tapi nanti ada ya, kalau manusia itu ya berjalan kan sudah sama tubuhnya. Gitu ya. Nah, nanti ada jubahnya, ada kacamata. Nah, kalau umat awam ada shawl, ada anting-anting ya. Nah, itu pelengkap. Nah, nanti ada pelengkap yang lain. Yang kadang-kadang ada, kadang-kadang dia pakai anting-anting, kadang-kadang dia nggak pakai gitu ya. Nah, tapi tubuhnya selalu ada, selalu dibawa kemana-mana. Contohnya seperti itu. Nah, hari ini kita bahas, ya. Jadi 19. Hitung-hitung kan kurang lebih satu pertemuan itu 4 atau 5 ya. Jadi bisa dihitung. Berapa pertemuan? Sabar ya. Oke. Ini harusnya ganti berarti Sobhana Cetasika ya. 25. Oh enggak ya, Kusala Cetasika 25. Sobhana itu 19 ya. Nah, Saddha yang pertama. Apa itu Saddha? Keyakinan. Nah, kenapa keyakinan ya? Karena cirinya atau karakteristiknya menempatkan atau memiliki keyakinan. Menempatkan keyakinan, memiliki keyakinan. Atau penuh kepercayaan, katanya gitu ya. Fungsinya, untuk menjernihkan bagaikan permata pembersih air milik Raja Cakawati yang dapat membuat air berlumpur menjadi jernih. Nah, ini maksudnya bukan sama sekali lumpurnya hilang gitu ya. Tapi katanya sekali dicelup, langsung lumpurnya mengendap ke bawah. Ya. Atau untuk berangkat. Ya. Loh, kok untuk berangkat? Seperti seorang yang berangkat pergi untuk menyeberangi banjir. Untuk memasuki seperti berangkat menyeberangi banjir. Ya, bagaimana menyeberangi banjir? Nah, kita lanjutkan dulu ya. Manifestasi. Seperti ketidakkaburan. Ya. Nah, di atas dibilangnya untuk menjernihkan. Ya. Ketidakkaburan di sini bukannya tidak jelas ya. Tapi tidak jernih. Yaitu penyingkiran kotoran batin. Ya. Nah, tidak kabur itu maksudnya tidak muncul kekotoran batin, yaitu penyingkiran kekotoran batin atau seperti ketetapan hati katanya. Nah, terus penyebab terdekatnya 8 objek ya, di mana keyakinan ditempatkan. Nah, tadi ya, kita udah bahas. Di Wicikicca juga tidak meyakini ya, atau meragukan 8 hal. Nah, Saddha, keyakinan adalah meyakini 8 hal. Sama ya. Atau mendengarkan dhamma sejati dan sebagainya. Jadi penyebab terdekatnya bisa karena 8 objek tersebut ya, atau karena setelah dengar dhamma yang sejati. Lalu muncul keyakinan. Yang merupakan faktor-faktor pencapai pemasuk arus. Ya. Faktor-faktor pencapaian pemasuk arus apa? Hah? 4 ya. Yang satu apa? Kalyanamitta. Ya. Yang kedua, Saddhammasawana dulu ya, Saddhammasawana dulu. Nah, karena yang pertama kita harus punya teman yang baik, teman sejati atau guru dalam dhamma ya, guru dhamma, teman dalam dhamma. Oke, kalau kita punya teman baik, teman sejati dalam dhamma ya, kita bisa mendengar, belajar dhamma. Oleh sebab itu, Saddhamma Sawana ya, mendengar
Dhamma yang sejati. Yang ketiga apa? Yoniso manasikara. Terus setelah kita dengar Dhamma ya, kita mempraktekkan ya, cara berpikir kita berubah ya. Nah, setelah punya yoniso manasikara, kita harus apa? Dhammanu dhammapatipatti ya. Itu artinya harus berlatih ya sesuai Dhamma, step by step ya, tahap demi tahap. Nah, 4 hal ini ya, nggak cuma pemasuk arus, sakadagami, anagami, arahat ya, semuanya butuh 4 hal ini. Jadi indispensable, ya, nggak bisa enggak. Nah, jadi penyebab terdekat munculnya sada itu satu apa? Objek-objek yang bisa menimbulkan sada, ya, atau objek-objek di mana keyakinan ditempatkan. Terus setelah mendengar dhamma yang sejati, sada bisa muncul. Itu kita sudah tahu ya. Terus setelah memiliki faktor-faktor pencapaian pemasuk arus, ya, itu bisa muncul sadha. Nah, Bante ingin jelaskan lebih lanjut lagi ya. Ada yang disebut sebagai sadha dimokha, ya. Nah, itu adalah membuat keputusan. Adhimokkha apa? Penentu ya. Jadi menentukan sesuatu berdasarkan sadha. Itu disebut sebagai sadha dimokha. Jadi sadha di sini adalah dia yakin ya. Karena apa? 8 objek. 8 objek tadi Bante sudah jelasin ya. Nah, karena 8 objek itu muncullah keyakinan. Oleh sebab itu disebut sebagai sadha ya. Jadi pada saat sadha muncul ya, dia itu enggak meragukan apakah ini Buddha, atau apakah ini Dhamma, apakah ini Sangha ya. Apakah begini latihan itu? Ya, seperti itu dia enggak muncul keraguan ya. Jadi kita bisa lihat lawan dari keraguan, lawan dari wicikicca. Ya. Itu sebabnya untuk seorang sotapanna, pemasuk arus ya, mereka sudah menyingkirkan wicikicca, keraguan. Ya, 8 basis keraguan yang tadi ya, itu sudah tidak ada di sotapanna. Oleh sebab itu, secara tidak langsung, sadhanya seorang sotapanna apa? Nah, tidak terkoyakkan. Jadi selalu ya, nggak hilang lagi. Nah, ini ada cerita di Citta anak Gahapati. Ya. Citta Gahapati, Buddha selalu puji ya. Kalau misalnya Buddha puji, Biku, kalau kalian mau butuh seorang figur ya, butuh figur. Nah, kalian harus mencontoh Sariputta dan Moggallana. Ya. Bante Sariputta dari segi kebijaksanaannya, Moggallana dari segi konsentrasinya ya, kemampuan konsentrasinya. Nah, kalau umat awam perempuan, siapa? Khujutara dan Nandamata ya. Mamanya Nanda. Mamanya Nanda siapa? Nah, Nandamata ini seorang anagami ya. Nah, Khujutara itu apa? Dulu Sotapanna ya, entah sekarang jadi apa ya. Jadi kalau Khujutara kenapa jadi figur? Karena bijaksana ya. Nah, karena kita itu berterima kasih kepada Khujutara, kita punya kitab apa? Itiwutaka ya. Demikianlah yang disebutkan ya, Itiwutaka. Nah, itu dari Khujutara, dia belajar langsung dari Buddha ya. Nah, terus kalau Nandamata dia anagami ya, berarti dia dari segi konsentrasi. Ya, konsentrasinya, pencapaiannya. Nah, kalau umat awam lelaki, siapa? Citta dan Hataka ya. Hataka. Nah, Hataka itu dari segi kebijaksanaannya. Ya, Citta dari segi konsentrasinya.
Ya. Jadi cita ini seorang anagami. Enggak ya, cita itu dari segi kebijaksananya justru. Hataka itu bukan dari konsentrasinya, dari keyakinannya ya. Dari keyakinannya hataka. Nah, jadi cita ini waktu dia bertemu sama pertapa lain ya yang tidak suka sama Buddha ya. Pertapa itu tahu kan cita kan orang kaya. Terus dia juga pengikut Buddha sudah lama ya. Selalu support sangka. Jadi dia ajak cita berdiskusi ya. Pertapa itu bilang ke Cita, tanya ke Cita, Cita, Buddha bilang ya, orang itu mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Kamu percaya atau enggak? Ya, dia bilang gitu. Terus Cita bilang apa? Saya enggak percaya. Wah, senang banget dia bilang. Wah, bagus-bagus. Memang itu sesuatu yang tidak bisa kita percaya, dia bilang gitu ya. Langsung dia jelek-jelekin Buddha panjang lebar ya. Terus Cita balik lagi tanya, menurut kamu ya, kalau orang sudah lihat sendiri, itu dia harusnya percaya, apakah dia masih harus memberikan kepercayaannya, gitu ya. Terus pertapa itu bilang, enggak. Nah, dengan demikianlah, karena saya sudah melihat sendiri ya, saya punya, Cita bilang ya, saya punya jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Oleh sebab itu, saya udah enggak percaya lagi. Karena kepercayaan enggak perlu, dia bilang. Nah, jadi waktu itu apa? Perealisasian langsung. Jadi bukan sekedar percaya. Ya, nah itu maksudnya. Nah, saddha ya, keyakinan, kepercayaan. Ya, jadinya tidak goyah lagi karena sudah melihat sendiri untuk seorang Arya gitu ya. Nah, waktu saddha muncul ya, aku salah cita itu nggak bisa muncul karena sifat si saddha tadi adalah menjernihkan ya. Jadi sebagaimana permatanya si Raja Cakrawati, kalau pas saddha muncul ya, kilesa itu jatuh ke bawah kayak mengendap gitu ya. Tapi bukan berarti hilang ya, bukan berarti hilang. Jadi mengendap. Jadi pikiran itu tuh jernih katanya pada saat si saddha muncul. Ya, oleh sebab itu manifestasinya, jadi waktu yogi melihat si saddha itu adalah ketidakkaburan, ya dengan kata lain kejernihan gitu ya, yaitu penyingkiran kekotoran batin. Nah, tadi 8 hal yang patut dipercayai adalah yang tadi kita sudah jelaskan ya. Terus ada juga katanya saddha imitasi. Saddha imitasi gimana? Yang agak berlebihan, ya. Misalnya ngelihat relik Buddha, ya, berkilau-kilau. Ya. Nah, kadang mungkin bukan reliknya yang berkilau, tapi karena efek lampu gitu ya. Nah itu tiba-tiba muncul saddha, ya. Wow, Buddha menampakkan kebolehannya, gitu ya, kesaktiannya. Atau kadang di pagoda, ya, ada kelap-kelip. Padahal itu di ujung pagoda kan ada kristal, ya. Nah, kelap-kelip dia bilang, oh Buddha menampakkan kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, saddha yang seperti itu katanya saddha palsu. Ya. Nah, saddha palsu itu juga termasuk apa? Micchadimokha katanya. Ya, sama seperti yang wicikicca itu tadi. Ya. Micchadimokha. Tapi kalau untuk puthujana, untuk sekha, ya, seorang yang belum mencapai pencerahan atau yang belum arahat, ya, Arya juga. Micchadimokha itu bisa apa? Moha dan ditthi. Ya. Nah kalau Sotapanna ditthi nggak bisa muncul, tapi masih bisa muncul moha. Ya. Nah tapi kalau untuk arahat, micchadimokha hanya sekedar adhimokhanya yang salah. Ya, cetasika adhimokhanya yang menentukan dengan salah katanya gitu. Nah tapi kalau untuk puthujana dan sekha, mereka itu biasanya salah itu juga diikuti oleh ditthi atau kadang diikuti moha. Kalau ditthi ya selalu ada moha ya. Kadang nggak ada ditthi tapi selalu moha gitu ya. Nah itu. Tidak di apa, Sele? Dihilangkan ya. Nah, micchadimokha ini bisa masih muncul untuk arahat. Ya.
dia bisa menentukan yang salah. Misalnya kayak arahat masih bisa melakukan pelanggaran sanggadisesa yang kelima, ya, yaitu masalah menjodohkan. Ya, ini salah satu peraturan berat yang arahat masih bisa langgar. Ya, di antara ada 13 peraturan berat ya sanggadisesa. Nah itu menjodohkan. Ceritanya gimana? Waktu itu seorang arahat ya, biku, dia sudah lama tinggal di hutan atau tinggal di dalam jauh dari keluarganya ya. Terus pas dia pulang kampung, ya, dia nggak tahu orang tuanya sudah cerai. Ya. Nah jadi dia lihat ya hubungannya nggak baik, dia baikin lagi. Ya. Terus mereka jadi suami istri lagi. Nah, gara-gara itu dia melanggar tetap sanggadisesa ya. Jadi sanggadisesa yang kelima itu yang menjodohkan itu ya, nggak ada cetana pun ya, nggak ada cetana yang buruk pun ya, itu juga bisa terlanggar. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi dia itu salah menentukan, dia tidak tahu ini nih sudah cerai atau belum cerai. Ya. Iya, karena peraturan yang itu memang seperti itu sifatnya. Ya. Ya. Memang seperti itu sifatnya. Oleh sebab itu ya, itu namanya acitaka, ya, acitaka, apati. Ya, apati yang meskipun nggak ada keinginan untuk melanggar pun terlanggar. Gitu. Nah, ada apati yang seperti itu ya. Nah, itu termasuk tuh sanggadisesa yang kelima. Nah, jadi itu michadimokkha. Itu nggak bisa di-remove ya. Itu hanya konsep ya, bukan paramatha. Nah, kalau dari segi paramatha, semua paramatha ya, wipalasa, yaitu persepsi yang bias akan paramatha, itu semua nggak bisa muncul lagi untuk arahat ya. 12 jenis wipalasa semuanya sudah disingkirkan oleh arahat. Oleh sebab itu, mengenai paramatha, dia selalu benar katanya. Ya, selalu manasikaranya benar. Nanti kalau kita belajar citawiti ya, nanti yoniso manasikaranya selalu benar. Ya. Jawana benar, tadaramana benar ya. Iya agak beda ya. Sanya wipalasa itu berurusan sama paramatha. Ya, bukan konsep. Kalau konsep michadimokkha masih bisa ya. Bukan. Jadi kalau michadimokkha ya, dia ada dua. Ada yang kilesa, ada yang bukan kilesa. Ya, yang ada yang kilesa maksudnya disebabkan oleh kilesa bisa muncul michadimokkha. Ya, contohnya tadi untuk puthujana, sekha ya, bisa muncul ditthi, moha. Ya. Nah, kalau untuk arahat bisa michadimokkha, tapi nggak ada moha dan ditthi. Ya. Cuma cetasika adhimokkha-nya aja yang salah menentukan. Ya, kalau untuk yang sotapanna kan sekha juga ya. Nah, jadi kalau untuk yang sekha, moha aja. Kalau puthujana, moha ditthi. Gitu ya. Moha ditthi ini karena secara umum ya. Oke. Oke, nah itu saddha ya. Nah, tapi dulu juga ada cerita ya, Kala Naga, katanya Raja Naga, namanya Kala ya. Kala itu hitam biasanya ya, apakah raja ini hitam atau enggak? Enggak tahu ya. Tapi Raja Naga itu namanya Kala. Nah waktu itu dia bikin tubuhnya ya, dia kan sakti ya, dia bikin tubuhnya itu jadi menyerupai Buddha. Nah terus Raja Asoka, Dhammasoka, ya, Raja Asoka ngelihat itu, dia apa? Langsung sadanya muncul. Nah itu bukan sada palsu, termasuk sada yang asli. Kenapa? Karena dia bilang, yang hanya imitasi pun sudah seindah ini, sudah semegah ini, sudah noble, ya, mulia seperti ini gitu. Bagaimana yang aslinya gitu. Nah dia begitu sadanya ya. Nah jadi sada yang seperti ini bukan sada imitasi, tapi sada yang dibuat-buat gitu, yang akan hal-hal yang magis gitu ya, yang klinik gitu ya. Nah itu sada palsu katanya.
Oke, sekarang kita masuk sati ya. Sati adalah perhatian penuh, kesadaran penuh gitu ya, bisa diterjemahkan. Atau kemawasan bisa juga ya. Nah, cirinya tidak goyah, yaitu tidak mengambang pergi dari objek. Tidak mengambang pergi dari objek, artinya apa? Katanya perumpamannya seperti itu. Kalau di atas air ya, ada apa? Bola, pelampung ya, pelampung. Nah dia di atas air ngapain? Goyang-goyang terus kan ya, mengambang sana, mengambang sini gitu. Nah enggak seperti pelampung yang di atas air katanya, tapi seperti apa? Batu yang kalau dicelupin ke air, dia langsung turun ke bawah, nancep kayak jangkar. Ya. Nah sati itu seperti itu sifatnya. Jadi stabil, kokoh, nancep ke arah mana? Ke objek ya. Enggak kayak antara tahu dan enggak tahu objek gitu ya. Terus lari kemana-mana. Nah itu cirinya. Fungsinya tidak ada kebingungan. Ya. Atau tidak lupa pada objek. Misal, anapanapati bhaganimita. Tidak lupa ya. Jadi dia selalu sadar objek. Terus kalau wandering makanya dia tidak lupa. Balik lagi ke objek gitu ya. Dia tidak lupa apa yang harusnya dia kerjakan. Sati gitu ya. Sifat sati. Fungsi. Manifestasinya apa? Seperti perlindungan bagi batin. Ya. Dan objek. Tidak hanya melindungi batin, tapi melindungi objek. Biar tidak hilang ya. Nah mereka yang sudah latih anapananimita, mereka tahu. Mudah sekali hilang kalau wandering ya, khususnya pemula. Kalau wandering, nimitanya juga kabur gitu ya. Jadi dia melindungi batin. Pertama, kalau dia selalu fokus ke objek, batinnya terlindung dari kilesa. Ya. Terlindung dari objek-objek lain selain objek meditasinya. Nah itu perlindungan batin. Nah terus perlindungan terhadap objek adalah supaya objek tidak hilang dari batin. Ya. Jadi dia selalu menyadari objek. Misalnya anapati bhaganimita. Atau seperti keadaan batin yang menghadapi objek. Menghadapi ini maksudnya konfrontasi gitu ya. Jadi dia berhadapan dengan objeknya. Gitu. Tidak lari ya, tidak lari dari objek. Nah persepsinya apa? Persepsi. Penyebab terdekatnya. Ya. Persepsi yang kuat atau kokoh. Atau 4 landasan perhatian penuh. Nah, kenapa persepsi yang kokoh? Ya. Misalnya, kalau nafas halus, ya, susah nggak dipegang? Suka kepleset nggak? Iya, suka bawa nggak ya? Itu karena apa? Objeknya, persepsi kita akan objek tidak jelas. Ya. Persepsi itu apa sih dulu kita belajar? Ngapain dia? Menandai, mengenali objek ya, terus mengingat juga ya. Nah, misalnya ada yang latih kasina, ada yang sudah latih kasina misalnya. Terus waktu dia melihat tanah di luar ya, tanahnya seperti ini. Terus waktu dia mau meditasi, dia berusaha ingat. Kalau persepsinya enggak kuat ya, tadi tentang hal itu enggak jelas gitu ya. Waktu dia duduk nanti bisa acak ya, atau bahkan hilang. Jadi sati enggak bisa terus menyadari objek kalau sanyanya enggak kuat. Ya, oleh sebab itu perlu sanya yang kuat untuk sati bisa muncul. Kalau manasikara tugasnya apa? Mengarahkan. Yang diarahkan siapa? Cita dan cetasika yang berasosiasi sama dia kan. Nah dia arahkan ke objek nih. Nah gitu ya. Memang dia juga menghadapi objek. Tapi dia lebih ke mengarahkan. Ya. Perhatian. Memberi perhatian. Nah tapi manasikara cuma sekedar perhatiin. Ya. Kalau kualitas si sati. Dia itu lebih. Selain dia menyadari penuh. Ya. Gak cuma hanya memperhatikan. Tapi menyadari dengan penuh ya. Terus dia juga tidak lupa. Oke. Nah, kalau witaka dia yang apply ya, kalau enggak ada ya, aplikasi batin ya.
Batin yang berusaha memegang objek. Katanya apa? Seperti tangan yang berusaha merentang ya untuk meraih objek. Ya, untuk meraih objek. Itu seperti itu witaka katanya. Nah, kalau nggak ada itu ya, semua cetasika ya termasuk sati nggak bisa berfungsi yaitu menyadari objek. Menyadari penuh objek ya. Juga nggak bisa mengingat objek kalau nggak ada aplikasi pikiran ya. Jadi dia itu yang pertama disebut seperti apa? Seperti the launching of mind. Ya. Jadi launching itu kayak apa? Peluncuran gitu ya. Peluncuran pertama. Ya. Batin itu ke objek. Ya. Setelah berhasil aplikasikan, nah yang lainnya melaksanakan tugasnya. Gitu ya. Persepsi yang kuat. Nah, kalau misalnya latih kasina ya, orang yang pemula ya, konsentrasi belum bagus ya. Jadi waktu dia lihat kasina, itu harus lama. Dia harus lihat berlama-lama. Terus sembari mengingat-ingat tuh, oh bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Oh, oke, berusaha ingat. Terus tutup mata. Nah, nanti muncul, terus nanti hilang lagi. Ya, terus kalau hilang lagi, dia buka lagi, lihat lagi ya. Nah, persepsi seperti itu. Jadi misalnya juga ketemu orang, sekali aja ketemu. Terus mungkin tahu ciri-cirinya seperti ini, tapi namanya lupa. Ya, dia udah kasih tahu tapi lupa. Nah, berarti kalau ketemu lagi ya, pengulangan ya. Jadi ketemu lagi, terus baru tahu, oh waktu itu namanya siapa ya? Nah, lama-lama dengan pengulangan ini, lihat lagi, itu kokoh. Ya. Nah, katanya juga ya, di momen sebelum kita meninggal, ya, namanya apa? Maranasana Jawana, ya. Itu juga kita itu seperti mengingat, ya. Memang dijelaskan bahwa itu karena kekuatan kama, ya. Seperti cerminan dari kekuatan kama, tapi karena keadaan batin waktu itu sudah lemah sekali, ya. Jadi makhluk itu akan merasakan seperti seolah-olah sedang melakukan. Ya, tapi sebetulnya dia nggak sedang melakukan. Misalnya dia lagi tergeletak di rumah, ya, mau meninggal. Ya. Terus dia ingat dia berdana. Dia berasa dia sedang berdana, tapi enggak ya. Dia dulu pernah berdana. Terus dia ingat. Nah itu juga ya katanya enggak cuma karena kekuatan kama, tapi juga itu karena kekuatan sanya yang kuat. Ya. Dari sanya yang kuat itu, dia ada sati. Gitu ya. Nah jadi, kalau kita melakukan kusala, ya, itu harus dengan sakacang. Ya. Sakacang itu apa? Respectfully. Sakacang danang deti. Ya. Oleh sebab itu dia disebut sebagai saka katanya. Ya. Saka. Kenapa disebut saka? Karena dia selalu berdana itu dengan penuh hormat. Ya. Sakacang danang deti, saka. Nah, jadi melakukan kusala apapun, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sati, dengan sanya yang kuat gitu ya. Jadi pada saat sebelum meninggal, kusala-kusala ini bisa berbuah dengan mulus. Ya. Ya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, katanya ada sati imitasi. Sati imitasi itu, dianya apa disebut micha sati. Ya. Ada sama sati, ada micha sati juga. Ya. Nah, micha sati itu kalau secara paramatha, apa yang harus kalau kita di Myanmar sebutnya ayagao. Ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahuinya ya, mengetahuinya. Jadi misalnya ya mengetahuinya, oke. Jadi micha sati itu bagaimana kita tahunya? Sebagai paramatha ya, apa dhammakhandanya ya yang mewakili micha sati itu adalah sanya katanya. Jadi sanya yang salah. Tapi yang
berhubungan dengan aku salah. Ya, jadi misalnya kayak mengingat objek-objek indera. Ya, ya, misalnya, oh kemarin saya nonton sinetron. Nah itu kan objeknya sendiri menimbulkan loba. Terus karena loba cita, ya sanyanya kuat waktu itu, ya. Jadi satinya juga mengingat objek, ya. Terus tidak bingung pada objek, ya. Waktu itu tidak bingung kan, ya, karena memang dengan sengaja mau ngambil objek itu, ya. Tidak goyah juga, goyah nggak goyah, ya, sangat clear. Terus tapi batin tidak dilindungi, ya. Oleh sebab itu dia bukan sama sati, tapi micca sati. Nah itu sanya aja, cuma sanya, ya. Yang berperan besar itu adalah sanya, tapi aku salah cita, ya. Misalnya bisa loba cita, bisa dosa cita, ya. Yang berasosiasi waktu itu kan juga ada sanya, ya. Loba cita juga ada sanya, dosa cita juga ada sanya. Nah sanyanya itu yang berperan besar katanya. Bukan, bukan. Nah, satinya itu karena yoniso manasikara. Misalnya apa? Keingat objek yang menimbulkan aku salah, ya, kebencian misalnya. Terus sadar bahwa ini kebencian muncul. Nah, itu sati. Itu yoniso manasikara punya sati. Ya, itu sati sampajanya katanya. Ya, clear comprehension, ya. Nah, waktu itu sati juga ada, panya juga ada. Nah, sati di situ waktu itu betul melindungi batin. Ya. Nah, jadi dia tahu, oh ini dosa gitu, ya, nggak boleh. Nah, terus dosa lagi, masih bisa, ya. Terus nanti muncul lagi, oh nggak boleh dosa, tapi dosa lagi, bisa juga also. Ya. Tapi bukan netral, dalam arti bukan aku salah, bukan juga aku salah gitu, ya. Kalau sati sampanyanya yoniso manasikara, dia kusala. Kusala sebentar bisa muncul. Ya. Nah, hiri otapa, ya. Waktu itu kan Bante sudah jelaskan soal apa? Ahirika dan anotapa. Nah, ini sama aja, cuma kebalikannya, ya. Nah, mungkin review sebentar. Waktu hiri, perumpamannya apa? Menantu. Menantu, ya, menantu perempuan. Dia apa? Membawa kualitas dirinya sendiri, ya. Kualitas itu contohnya apa? Kemarin Bante kasih contoh apa? Misalnya umur, ya. Oh, saya ini sudah dewasa, ya. Main-main air seperti itu adalah kelakuan anak-anak, ya. Saya nggak sepantasnya melakukan itu. Nah, jadi malu melakukan karena pertimbangannya apa? Umur, ya. Oh saya ini udah tua, nggak bagus ke mall misalnya gitu. Seharusnya apa? Meditasi. Nah, itu. Nah, terus yang kedua apa? Status, ya, dari keluarga misalnya. Oh saya ini dari keluarga apa? Marga Chang misalnya gitu, ya. Saya nggak boleh memalukan Marga Chang gitu, ya. Nah, atau saya ini Jawa gitu, ya. Orang Jawa itu kan sopan apa gitu, ya, telaten. Nah, saya nggak seharusnya berucap kasar dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Nah, itu karena malu melakukan sesuatu, ya, yang buruk karena keluarga, ya, latar belakang keluarga. Bisa juga apa? Karena bahusuta, karena terpelajar. Ya, karena S3. Oh, saya ini orang terpelajar, harusnya nggak melakukan hal-hal yang preman lakukan, misalnya gitu, ya. Atau karena kualitas-kualitas tertentu. Karena kualitas tertentu, ya, misalnya status, ya. Oh, saya ini raja, oh saya ini presiden, oh saya ini kepala rumah tangga, oh saya ini ibu rumah tangga, ya. Oh saya ini seorang guru gitu, ya. Nah, itu yang bisa muncul rasa malu. Jadi pertimbangannya apa? Kualitas diri sendiri, ya, internal, ya. Oleh sebab itu dibilang apa? Hiri itu menghormati diri sendiri, ya. Penyebab terdekatnya apa? Rasa hormat kepada diri sendiri, ya. Hiri, malu berbuat salah. Cirinya kemuakan terhadap kejahatan, ya.
muak dia sama jahat. Ya. Terus fungsinya tidak melakukan kejahatan dikarenakan malu. Ya, seperti menarik diri dia ya, tidak melakukan kejahatan karena malu. Manifestasinya seperti penyusutan, pengerutan ya, dari kejahatan karena malu. Nah, otapa, takut berbuat salah. Takut berbuat salah. Cirinya, rasa takut akan kejahatan. Ya. Fungsinya tidak melakukan kejahatan dalam bentuk ketakutan atau karena takut. Ya. Tidak melakukan kejahatan karena takut. Konsekuensinya karena takut kama dan lain-lain. Ya. Manifestasinya seperti penyusutan atau pengerutan dari kejahatan dikarenakan takut. Nah, penyebab terdekatnya apa? Hormat pada pihak lain, ya, orang lain. Nah, perumpamannya apa? Seperti pelacur. Pelacur ngapain? Dia menghormati siapa? Keinginan klien, ya. Itu. Jadi karena dia menghormati keinginan klien, dia harus jaga, dia tidak boleh hamil, gitu. Nah, ada lagi hiri otapa palsu katanya. Ini Sobana Citasika ini banyak yang palsu ya. Makanya hati-hati loh ya. Jadi waktu kita sering melihat ke dalam itu ya, ini beneran ku salah atau sebetulnya imitasi ya. Nah, oleh sebab itu kita belajar Abhidhamma ya. Nah, yang palsu itu disebut sebagai apa? Maya katanya. Siapa? Maya ya. Maya bukan nama orang ya. Maya itu apa? Kayak kita tuh dunia maya. Apa artinya ya? Semu ya, kesemuan gitu ya. Juga kadang orang itu berpura-pura ya, hipokrit. Kadang bisa disebut sebagai maya. Maya atau satheya mereka bilang ya. Maya satheya. Dibuat-buat kayak gitu ya, semu. Bukan asli. Nah, itu gimana? Contohnya, ada orang ya datang ke wihara malu, ya enggak? Berdana malu, ya. Ngomong sama Bante malu, ya. Berdiskusi dhamma malu, meditasi malu, berbuat kebajikan dia malu, ya. Nah itu malu-maluin, ya. Bukan malu karena kejahatan, ya. Nah itu malu. Nah yang seperti itu katanya malu palsu ya, atau takut juga ya. Takutnya tuh palsu gitu ya. Nah itu katanya kalau yang malu dan kalau malu yang palsu ya, itu disebut maya. Nah secara paramatha dia itu apa? Katanya tanha ya. Yaitu apa? Bisa mana, bisa didi ya. Lobha mana, lobha didi, bisa begitu. Nah, jadi tanha itu yang paling depan, ya. Jadi yang diikuti oleh akusala cita tentunya, ya. Nah, biasanya apa? Lobha itu dia adanya lobha tanha, lobha mana, lobha didi atau murni lobha. Jadi kalau dia nggak ada kemelekatan atau keserakan terhadap sesuatu, ya. Itu bukan lobha, ya. Nah, dia kemungkinannya apa? Dosa. Misalnya kayak takut tadi, ya. Takut yang palsu itu malah dosa cita katanya. Domanasa. Ya, domanasa yang paling depan, terus dosa. Nah, contohnya gimana? Misalnya takut yang palsu. Di sini nggak disebutin ya. Oh ini ada. Jadi pada saat melakukan akusala, ya sudah melakukan akusala, terus takut ketahuan. Nah itu bukan otapa, itu takut biasa. Nah takut yang seperti itu apa? Dosa cita katanya, ya domanasa. Jadi kalau takut berbuat salah, ya karena dampaknya nanti, ya karena takut dihukum,
itu adalah otapa. Tapi kalau takut lalu misalnya takut hantu, ya, kayak gitu, takut, nah itu dosa ya. Takut hantu, takut kesetrum, takut kebakar, nah itu ya dosa. Termasuk also. Maksudnya? Termasuk apa? Maksudnya bisa ya, sotapana bisa. Karena apa? Kalau dilihat dari cita ya, dosa cita sotapana masih ada ya. Terus tanha ya, lobha mana dia masih ada ya. Jadi masih bisa muncul. Takut berbuat kusala. Takut berbuat kusala. Oh, takut berbuat kusala. Yang misalnya itu ya, deketin biku lalu takut gitu ya, atau malu gitu. Berarti kalau menurut sini masih bisa dong ya. Iya. Ya, tapi kadang ya, misalnya karena sama guru ya, kita takut nggak sopan sama guru. Ya, nah itu katanya sama otapa. Ya. Karena itu bukan yang takut aku salah gitu ya, takut nggak sopan sama guru, terus takut nggak ngomongin, nggak dengar omongan guru gitu ya, takut salah melayani guru kayak gitu. Nah itu misalnya juga misalnya badannya kotor, jadi takut namaskara ke Buddha, ya, malu namaskara ke Buddha, atau dengan baju yang kotor, malu melakukan pelayanan yang seperti itu juga katanya termasuk hiri. Ya, kalau malu termasuk hiri, kalau otapa termasuk otapa. Kalau takut termasuk otapa, gitu ya. Karena itu bukan sesuatu yang aku salah. Kalau takutnya berlebihan, ya bisa-bisa jadi aku salah ya. Jadi parnoan ya. Jadi serba takut. Nah, katanya ya hiri otapa ini disebut sebagai apa? Lokapala atau sukadhamma. Lokapala artinya loka, dunia. Pala pelindung ya, pelindung dunia. Kenapa? Coba bayangin, kalau semua orang malu berbuat jahat ya, takut berbuat jahat, apa yang terjadi? Dunia ini aman ya. Oleh sebab itu, dunia ini aman bukan karena senjata, bukan karena tentara ya, bukan karena punya bom nuklir, tapi karena punya apa? Malu dan takut berbuat jahat ya. Itu hebatnya budaya. Kalau analisa masalah itu sampai ke akarnya, siapapun gak bisa membantah gitu ya. Dari dulu 2500 tahun yang lalu ya, udah lihat masalah di bumi ini apa? Kilesa. Udah nggak ada orang lagi yang bisa bantah ya. Masing-masing punya kilesa soalnya. Gitu ya. Kecuali kilesanya hilang, masalah di dunia ini hilang. Sukadhamma ya. Dia kan tadi disebut apa? Lokapala dan sukadhamma. Suka itu apa? S-U-K-K-A ya, bukan suka ya, suka. Nah, itu artinya bersih, murni ya. Jadi fenomena yang murni, fenomena yang bersih. Karena kalau orang punya hiri otapa ya, dia akan murni, cukup murni ya. Nah, itu sebabnya ya, dulu zaman dulu ya, katanya 20 tahun pertama sebelum Buddha menurunkan, setelah 20 wasanya Buddha gitu ya. 20 wasa Buddha. Sebelum itu Buddha belum pernah menurunkan Vinaya. Tapi banyak yang jadi arahat, anagami, sotapanna dan lain-lain. Nah itu padahal mereka nggak ada Vinaya. Nah apa pelindungnya? Hiri otapa. Ya. Cuma itu aja. Jadi kalau kita punya hiri otapa ya, kita nggak perlu ada Vinaya. Ya enggak? Nah cuma masalahnya kita enggak punya hiri otapa ya. Kita belum bisa menyingkirkan hiri otapa. Oleh sebab itu Buddha out of compassion ya, karena karuna kepada kita, biar kita masih bisa mencapai dan lain-lain, Buddha turunkan Vinaya. Oke, 539 kita sampai otapa ya. Berikutnya kita akan bahas alobha.
Jadi kita pelimpahan jasa. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang bhajemi. Te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu.